Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar komunikasi bisnis. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu Anita Dindasari, yang kedua Dimas Yoga Dwi Putra, yang ketiga Vinkantri Lestari, yang keempat Mei Karisma, dan yang terakhir yaitu Muhammad Alif. Pada materi kali ini kami akan menjelaskan mengenai 14 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis, tujuan komunikasi bisnis, efektivitas komunikasi bisnis, jenis komunikasi bisnis, bentuk komunikasi bisnis, proses komunikasi bisnis, kesalahpahaman komunikasi, keterampilan komunikasi, pentingnya komunikasi bisnis, pengertian komunikasi antar pribadi, tujuan komunikasi antar pribadi, gaya kepemimpinan dalam komunikasi antar pribadi, pengertian komunikasi antar budaya, dan yang terakhir, arti penting komunikasi antar budaya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi bisnis yang akan dijelaskan oleh Dimas. Saya Dimas Yoga dan kali ini saya akan mempresentasikan 3 subbab materi. Materi pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis. Kira-kira apa sih komunikasi bisnis itu? Nah, komunikasi bisnis berasal dari 2 kata yaitu komunikasi dan bisnis. Komunikasi memiliki arti suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan menggunakan suatu saluran atau media dan cara penyampaiannya dipahami oleh kedua belah pihak. Sedangkan bisnis memiliki arti suatu usaha dari seseorang, organisasi atau perusahaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa guna memperoleh keuntungan atau profit. Nah, dari 2 pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan arti dari komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang dilakukan antar manusia, manusia dengan institusi, institusi dengan institusi, dan berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa guna memperoleh profit atau keuntungan. Dalam komunikasi bisnis ini digunakan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang pastinya berkaitan dengan dunia bisnis. Nah, komunikasi ini ada 2 macam ya. Ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata maupun simbol-simbol tertentu. Dan juga komunikasi non-verbal, yaitu menggunakan bahasa isyarat, menggunakan intonasi suara, dan juga menggunakan ekspresi wajah. Selanjutnya menuju ke subbab nomor 2, yaitu tujuan dari komunikasi bisnis. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, tujuan dari komunikasi bisnis ada 3, yaitu informing, persuasion, dan collaborating. Yang pertama, informing atau menginformasikan. Jadi tujuan dari komunikasi bisnis ini adalah untuk menginformasikan suatu hal dari perusahaan atau organisasi kepada pihak lain. Sebagai contoh, apabila perusahaan atau organisasi tersebut membutuhkan staf atau pegawai baru, maka ia akan memasang iklan pada beberapa media. Nah, tujuan dari iklan tersebut adalah agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan akan pegawai. Yang kedua adalah persuasion. Persuasion ini tujuan dari komunikasinya adalah untuk meyakinkan pihak lain dan juga untuk membujuk. Biasanya ini berkaitan dengan proses negosiasi dalam perusahaan. Dan yang ketiga adalah collaborating atau kerjasama. Jadi ini berhubungan dengan kerjasama. Jadi apabila komunikasi bisnis ini bisa berjalan dengan baik, maka jalannya kerjasama bisnis ini juga akan baik. Selanjutnya kita menuju ke subbab nomor 3, yaitu efektivitas komunikasi bisnis. Nah, keberhasilan komunikasi bisnis juga sangat ditentukan oleh adanya efektivitas dalam komunikasi bisnis. Efektivitas komunikasi bisnis seperti halnya jenis komunikasi lainnya yang ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah persepsi, yaitu komunikator harus dapat memastikan dan memprediksi apakah pesan yang ia sampaikan kepada komunikan tersebut dapat diterima dengan baik. Selanjutnya adalah keberhasilan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan selanjutnya adalah ketepatan. Jadi komunikan atau audiens itu memiliki kerangka berpikir masing-masing ya. Agar komunikasi yang dilakukan itu tepat sasaran, maka komunikator harus dapat mengekspresikan apa yang ia ingin sampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Selanjutnya adalah kredibilitas. Dalam berkomunikasi, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya.
Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Selanjutnya adalah pengendalian. Dalam komunikasi, komunikan itu memberikan reaksi atau umpan balik, atau kita sering menyebut feedback terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Reaksi ini harus bisa diantisipasi sekaligus dikendalikan oleh komunikator sehingga tidak melenceng dan target komunikasi yang diharapkan. Selanjutnya adalah kecocokan. Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Lalu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa agar komunikasi berjalan secara efektif dan efisien, ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah komunikator tuh harus mampu membuat pesannya dipahami oleh komunikan. Yang kedua, harus memahami pesan yang diharapkan dan yang dikirim kepada kita. Selanjutnya adalah kendali atas proses komunikasi harus diterapkan. Selain itu, agar dapat melakukan komunikasi bisnis yang efektif, seorang komunikan harus memiliki 3 kemampuan atau skill, yaitu empati, pembicara yang sederajat, dan proyeksi atau menciptakan dampak. Baik, saya Anita Dinda. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Jenis komunikasi bisnis. Di dalam dunia bisnis, komunikasi dibedakan berdasarkan bentuk dan kegiatannya di dalam suatu bidang. Yang pertama, berdasarkan perilaku. Jenis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi ini terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Misalnya, komunikasi di dalam sebuah rapat, seminar, atau kepada tamu-tamu penting perusahaan. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, namun di sini tanpa memperhatikan struktur organisasinya dan berjalan tanpa adanya rencana. Contohnya, penyebaran rumor, bergosip, dan penyebaran informasi-informasi yang belum adanya kesaksian resmi. Yang ketiga, komunikasi non-formal. Komunikasi ini terjadi di antara komunikasi formal dan komunikasi informal yang juga berhubungan dengan pelaksanaan tugas perusahaan dan juga kegiatan pribadi. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup. Jenis ini dibedakan menjadi 2. Pertama, komunikasi internal. Komunikasi ini terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan. Komunikasi ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi yang dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan sejajar. Contohnya, komunikasi antara staf dengan staf yang lainnya, komunikasi antara karyawan dengan karyawan yang lainnya. Yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi yang dimulai dari atas ke bawah. Contohnya, dari pimpinan ke bawahan yang berupa perintah atau teguran. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan yang berbeda. Contohnya, seorang pemimpin yang berkomunikasi dengan seseorang yang tidak memiliki kedudukan yang sama dengan mereka. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan dengan masyarakat di luar organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan aliran informasinya, jenis ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, komunikasi satu arah, one way communication. Komunikasi yang berjalan hanya satu pihak saja. Kemudian yang kedua, komunikasi 2 arah, two way communication. Komunikasi yang berjalan secara imbal balik. Kemudian yang ketiga, komunikasi ke atas. Komunikasi yang dimulai dari bawah ke atas. Contohnya dari bawahan ke pimpinan. Keempat, komunikasi ke bawah. Komunikasi yang dilakukan dari atasan ke bawahan. Kemudian yang kelima, komunikasi ke samping. Komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan sejajar. Yang keempat, berdasarkan jaringan kerja. Komunikasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, komunikasi rantai. Komunikasi ini melalui saluran hierarki perusahaan dengan jaringan komando sehingga mengikuti komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi lingkaran. Komunikasi yang terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk lingkaran. Kemudian yang ketiga, komunikasi bintang. Komunikasi yang terjadi melalui saluran satu sentral dan yang dilewati salurannya lebih pendek. Yang kelima, berdasarkan penyampaiannya. Di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, komunikasi verbal atau lisan. Komunikasi yang terjadi secara langsung bertatap muka tanpa adanya jarak. Dan juga adanya jarak, contohnya melalui telepon. Kemudian yang kedua, komunikasi nonverbal atau tulisan. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk tulisan dalam cara penyampaiannya. Contohnya penyampaian dalam bentuk surat, memo, naskah, blankau, dan yang lain-lain.
Yang keenam, berdasarkan peranan individu. Komunikasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Komunikasi ini terjadi ketika seorang individu bertindak sebagai komunikator untuk mempengaruhi antar individu yang lain. Yang kedua, antar individu dengan lingkungan yang luas. Yaitu komunikasi terjadi ketika seorang individu memiliki kemampuan yang tinggi yang untuk menciptakan hubungan yang lebih luas dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, komunikasi antar individu dengan 2 kelompok atau lebih. Yaitu komunikasi terjadi ketika seorang individu bertindak atau berperan sebagai perantara di antara 2 kelompok atau lebih. Kemudian yang terakhir, berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Jenis ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, komunikasi perorangan, yaitu komunikasi yang terjadi oleh perorangan saja dan bersifat pribadi. Kemudian yang kedua, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kelompok tersebut. Berikut bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Umumnya di dalam komunikasi bisnis memiliki 2 bentuk. Yang pertama, bentuk komunikasi verbal. Di dalam konteks bisnis, komunikasi ini digunakan baik secara tertulis atau written maupun secara lisan atau oral, yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik agar mencapai tujuan penyampaian pesan tercapai kepada si penerima. Contohnya, penyampaian pesan melalui surat, memo, briefing dengan karyawan, dan lain-lain. Kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi ini menggunakan bahasa tanda, 6 simbol, dan bahasa tubuh. Komunikasi ini juga bersifat lebih spontan dalam penyampaian pesan dan informasinya. Kemudian, komunikasi ini juga ditunjukkan dalam bentuk bahasa isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan yang lain-lain. Selanjutnya, proses komunikasi bisnis. Di dalam proses komunikasi pasti selalu berkaitan dengan siapa pengirimnya, apa yang akan dikirim, melalui apa pengiriman tersebut, pengiriman ditujukan kepada siapa, bagaimana respon penerima. Di dalam lingkup komunikasi bisnis, proses komunikasi adalah tahapan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah dalam proses komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan suatu gagasan untuk dikomunikasikan atau ideation. Kemudian yang kedua, pengirim menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam suatu kata, simbol atau lambang-lambang yang diharapkan mampu mempengaruhi orang lain atau encoding. Kemudian yang ketiga, penyampaian pesan. Pengirim menyampaikan pesan melalui berbagai cara atau media yang mereka inginkan. Yang keempat, pengalihan perhatian kepada si penerima pesan. Jika pesan bersifat lisan, maka si penerima harus menjadi pendengar yang baik agar tidak kehilangan informasi. Selanjutnya, si penerima melakukan penafsiran interpretasi terhadap pesan yang diterima atau decoding. Kemudian yang kelima, respon umpan balik atau feedback yang akan menjadi dasar evaluasi efektivitasnya suatu komunikasi. Baik, selesai penjelasan dari saya. Lanjut ke teman saya, Alif. Untuk materi selanjutnya adalah kesalahpahaman komunikasi. Hambatan-hambatan ini umumnya merujuk pada adanya ketidaksesuaian antara pesan-pesan yang diterima dengan pesan-pesan yang dikirimkan hingga mengarah atau berujung pada terjadinya konflik internal ataupun ketidakpuasan karyawan. Ketidaksesuaian antara pesan yang diterima dengan pesan yang dikirimkan dalam komunikasi bisnis dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti struktur organisasi yang kompleks, perbedaan status, kurangnya rasa percaya, pemilihan saluran komunikasi yang tidak tepat, iklim komunikasi yang tertutup, membludaknya informasi, kompleksnya pesan yang disampaikan, adanya persaingan pesan, komunikasi yang tidak etis, dan gangguan fisik. Dari berbagai faktor penyebab kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis tersebut, kita dapat mengetahui beberapa contoh kesalahpahaman yang kerap terjadi dalam komunikasi bisnis. Berikut adalah beberapa contoh kesalahpahaman yang terjadi dalam komunikasi bisnis. Di antaranya adalah 1. Pesan berantai. Organisasi yang memiliki beberapa komunikasi vertikal membuat pesan harus melewati beberapa titik untuk dapat sampai ke penerima pesan. Pesan berantai seperti ini dapat memicu terjadinya distorsi pesan yang mengakibatkan pesan yang diterima oleh bawahan berbeda dengan pesan saat pertama kali disampaikan oleh atasan. Yang kedua, adanya gangguan atau hambatan fisik.
Gangguan atau hambatan fisik yang terjadi dalam proses komunikasi bisnis dapat mengganggu proses penyampaian pesan dan menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Misalnya, sambungan kabel yang kurang baik pada sound system, kualitas suara sound system yang kurang baik, lampu yang tiba-tiba padam, terhalangnya khalayak oleh tembok atau penghalang lainnya, salinan surat yang tidak terbaca, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pesan bermakna ganda. Selain karena adanya gangguan atau hambatan fisik yang terjadi dalam proses komunikasi bisnis, pesan yang bermakna ganda juga dapat mengganggu proses penyampaian pesan dalam komunikasi bisnis. Hal ini juga dapat memicu terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, menggunakan saluran komunikasi yang tidak tepat. Kesalahan dalam memilih dan menggunakan saluran komunikasi yang tepat dapat mendistorsi pesan dan menghilangkan makna pesan yang dimaksud. Dalam komunikasi bisnis, kita harus jeli melihat situasi dan memilih saluran komunikasi yang tepat. Pemilihan saluran komunikasi harus disesuaikan dengan sifat pesan dan khalayak sasaran. Misalnya, penyampaian informasi mengenai kegiatan perusahaan kepada khalayak di luar organisasi atau perusahaan dilakukan melalui press release dan bukan secara tatap muka. Yang kelima, kurang memperhatikan pesan. Ada kalanya saat rapat, kita tidak sepenuhnya menyimak apa yang disampaikan oleh atasan atau rekan-rekan lainnya. Hal ini dipicu oleh adanya persaingan antara proses penerimaan pesan dengan lingkungan sekitar seperti lampu mati, suara yang berisik, atau hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Perhatian dan konsentrasi menjadi terpecah dan pesan pun tidak dapat diterima dengan utuh dan kesalahpahaman pun tak terhindarkan. Yang keenam, komunikasi yang tidak etis. Atasan maupun bawahan yang tidak mengindahkan etika komunikasi bisnis ketika berkomunikasi dapat memicu kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Misalnya, bawahan yang tidak memberikan informasi yang utuh dan sesuai fakta tentang kondisi di lapangan kepala atasan. Hal ini berdampak pada kesalahan organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, informasi yang membludak. Dalam dunia bisnis, jenis-jenis informasi berseliweran akibat banyaknya cara untuk berkomunikasi seperti komunikasi tatap muka ataupun komunikasi bermedia. Akibat tekanan pekerjaan, karyawan kerap kali mengabaikan panggilan telepon atau pesan yang dikirimkan melalui surat elektronik. Pengabaian ini berakibat pada lolosnya berbagai pesan-pesan penting yang harus ditindaklanjuti dengan segera seperti pesan tentang rapat, data informasi, atau pesan-pesan yang penting lainnya. Pesan-pesan itu hanya dapat dikirimkan atau diterima, tetapi tidak pernah dilihat atau ditindaklanjuti. Inilah contoh membludaknya informasi. Yang ke-8 dan yang terakhir adalah kesalahan dalam menafsirkan pesan. Kesalahan dalam menafsirkan pesan dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Kesalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, perbedaan bahasa, perbedaan dalam menafsirkan kata, dan perbedaan reaksi emosional. Untuk materi selanjutnya adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki untuk mampu membina hubungan yang sehat di mana saja, di lingkungan sosial, sekolah, usaha, dan perkantoran atau di mana saja. Keterampilan komunikasi adalah keahlian atau kecakapan dalam melakukan komunikasi secara efektif, menyenangkan, menarik, dan berdampak. Keterampilan komunikasi adalah pengetahuan seseorang yang digunakan dalam teknik komunikasi, verbal, nonverbal, dan melalui media komunikasi secara efektif untuk mempertahankan keaktifan dalam bertanya, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan orang lain, menurut Eigen tahun 2004. Kemudian menurut Centrock tahun 2007, keterampilan komunikasi merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang dalam berbicara, mendengar, mengatasi hambatan komunikasi verbal, memahami komunikasi nonverbal,
dan komunikasi dan mampu memecahkan konflik secara konstruktif. Kemudian jenis-jenis keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi atau communication skill dapat dibagi dalam 3 kategori, yakni keterampilan komunikasi lisan, komunikasi tulisan, dan komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan atau oral communication meliputi penyajian, pemahaman karakter audiens, mendengarkan secara kritis, dan bahasa tubuh. Komunikasi oral adalah kemampuan untuk menjelaskan dan mempresentasikan ide secara lisan dalam bahasa yang jelas atau mudah dimengerti kepada khalayak yang beragam. Kemampuan itu mencakup kemampuan untuk mengemas kata-kata, menggunakan gaya dan pendekatan yang tepat, dan pemahaman tentang pentingnya isyarat nonverbal dalam komunikasi lisan. Teknik komunikasi oral dikembangkan dalam ilmu teknik public speaking, presentasi, dan siaran radio atau televisi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi tulisan. Komunikasi tertulis atau written communication adalah kemampuan menulis secara efektif dalam berbagai konteks dan untuk berbagai khalayak dan tujuan yang berbeda. Ini mencakup kemampuan untuk menulis bagi khalayak tertentu dengan menggunakan gaya dan pendekatan yang tepat. Komunikasi tertulis memerlukan keterampilan latar belakang atau background skill seperti menulis akademis, mengedit, membaca secara kritis, dan pengajuan data. Hal ini juga meliputi komunikasi elektronik seperti SMS, email, forum diskusi online, chat room, dan pesan instan. Kemudian yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide dan konsep melalui penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Juga penggunaan gambar ikon dan simbol. Komunikasi nonverbal meliputi pemahaman audiens, presentasi, personal, dan bahasa tubuh. Untuk materi selanjutnya, ada pentingnya komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah seni membagikan informasi secara positif dan bermanfaat. Kita harus dapat mengenali apakah sebuah informasi sedang kita sampaikan kepada staf, rekan kerja, ataukah pelanggan atau klien. Kita mesti terampil menggunakan metode dan menciptakan suasana terbaik untuk membagikan informasi. Apalagi jika yang hendak kita bagikan adalah informasi negatif dan kabar buruk. Penguasaan komunikasi bisnis seringkali diabaikan. Kebanyakan orang berpendapat, selama masih bisa menulis email atau bercakap-cakap, kita sudah dapat berkomunikasi. Ya, memang benar, tapi bukan berarti komunikasi tidak sudah efektif. Ada sejumlah pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Misalnya, mendefinisikan komunikasi bisnis sebagai suatu pertukaran gagasan, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Lalu, ada Shannon dan Weaver yang menyebut komunikasi bisnis sebagai bentuk interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain, yakni pihak-pihak yang terlibat di dalam interaksi tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bentuk komunikasi bisnis, khususnya dalam hal pesannya, bisa bermacam-macam, mulai dari bahasa, ekspresi wajah, seni, hingga teknologi. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan, komunikasi bisnis terjadi antara dua pihak atau lebih untuk bertukar informasi terkait bisnis. Keberhasilan bisnis tergantung pada kemajuan komunikasi bisnis, sehingga dapat kita sebut komunikasi adalah urat nadi bisnis. Berikut beberapa peran penting bagi bisnis. Yang pertama adalah saling bertukar informasi. Melalui komunikasi bisnis, perusahaan atau organisasi bertukar informasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal.
Kemudian juga membawa dinamika dalam kegiatan perusahaan atau organisasi, serta membantu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mempersiapkan rencana dan kebijakan. Komunikasi membantu dalam menyiapkan rencana dan kebijakan perusahaan atau organisasi. Rencana dan kebijakan yang realistis memerlukan informasi yang memadai dan relevan. Dengan komunikasi bisnis, manajer atau pengambil kebijakan mengumpulkan informasi yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dia andalkan. Yang ketiga yaitu eksekusi rencana dan kebijakan. Agar dapat mengimplementasikan rencana dan kebijakan dengan tepat waktu, manajer harus menyebarkan ke seluruh perusahaan atau organisasi. Untuk melakukan hal ini, sekali lagi, manajer mengandalkan komunikasi bisnis. Yang keempat, meningkatkan efisiensi karyawan. Dengan bantuan komunikasi bisnis, jelaskan tujuan organisasi, rencana, kebijakan, aturan, arahan, dan hal-hal kompleks lainnya kepada karyawan atau staf yang akan memperluas pengetahuan mereka. Langkah ini akan membantu mereka menjadi lebih efisien dalam bekerja. Komunikasi bisnis yang efektif membantu karyawan atau staf di semua level untuk menyadari kewajiban dan hak-haknya. Karenanya, mereka akan menjadi lebih fokus juga pada pekerjaan masing-masing. Hal ini kemudian akan mendorong mereka untuk mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta mencapai tujuan dengan lebih cepat dan mudah. Yang keenam, memecahkan masalah. Melalui berbagai saluran komunikasi, staf dapat menyampaikan berbagai masalah. Para manajer dapat diberitahu tentang berbagai masalah rutin perusahaan atau organisasi dan tidak berkaitan dengan waktu dari organisasi. Dengan tidak adanya hambatan komunikasi bisnis, saluran ini memungkinkan manajer maupun pengambilan kebijakan untuk segera bertindak menyelesaikan masalah. Yang ketujuh yaitu meningkatkan hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan antara pekerja atau staf dengan manajemen di tempatnya bekerja. Hubungan industrial yang baik selalu dicari demi suksesnya bisnis. Disinilah komunikasi memainkan peran pentingnya, yakni untuk menciptakan dan memelihara hubungan industrial yang baik. Yang kedelapan, yaitu mempromosikan barang dan jasa. Semakin hari, dunia bisnis semakin kompetitif. Karena itulah, hanya perusahaan atau organisasi yang mampu mengkomunikasikan produk barang atau jasanya dengan baik kepada pelanggan atau klienlah yang dapat menguasai pasar. Yang kesembilan yaitu menghapus kontroversi. Komunikasi bisnis yang efektif memungkinkan kelancaran arus informasi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam negosiasi maupun transaksi. Dengan begitu, segala konflik, kontroversi, dan ketidaksepakatan dapat ditekan atau diselesaikan dengan lebih mudah. 10. Meningkatkan kepuasan karyawan. Jika komunikasi dua arah antara pekerja atau staf dengan manajemen dan sebaliknya berjalan lancar, pengaruhnya adalah tumbuhnya saling pengertian di antara kedua belah pihak. Kondisi seperti ini akan meningkatkan kepuasan karyawan atau staf organisasi. Yang ke-11 dan yang terakhir adalah meningkatkan loyalitas. Komunikasi bisnis yang efektif membantu para manajer untuk melihat sendiri kinerja bawahan mereka. Dalam situasi seperti ini, bawahan akan berusaha menunjukkan kinerja yang baik. Kemudian, jika manajemen memuji kinerja mereka, langkah ini juga akan meningkatkan loyalitas karyawan atau staf. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian komunikasi antar pribadi. Menurut Joseph Adevito, komunikasi antar pribadi adalah proses penerimaan dan pengiriman pesan-pesan di dalam sebuah kelompok dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Sedangkan menurut pendapat lain yaitu tahun 1991, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi secara tatap muka antara dua orang atau lebih.
Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menimbulkan efek sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi antar pribadi juga memiliki pengertian lain. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang atau lebih di dalam suatu masyarakat ataupun organisasi menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau informal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, setelah beberapa pengertian yang telah saya sebutkan tadi, paling tidak ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mendefinisikan komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu komunikasi menggunakan media tertentu, seperti contoh misalnya yaitu telepon atau bertatap muka. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang informal atau tidak baku dan kadang-kadang juga bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dan yang keempat yaitu tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat pribadi atau personal apabila komunikasi tersebut terjadi di dalam suatu masyarakat. Tujuan komunikasi antar pribadi. Ada beberapa tujuan dari adanya komunikasi antar pribadi ini. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi, yang kedua berbagi pengalaman, yang ketiga menumbuhkan simpati, yang keempat melakukan kerjasama, yang kelima yaitu menceritakan kekesalan atau kekecewaan, dan yang keenam yaitu menumbuhkan motivasi. Dari beberapa tujuan komunikasi antar pribadi yang telah saya sebutkan tadi, komunikasi antar pribadi bisa menjadi efektif ketika komunikasi tersebut bisa meredam sebuah konflik yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi, sehingga nantinya tidak akan menurunkan eksistensi hubungan antar pribadi yang kemungkinan juga akan menimbulkan efek negatif seperti perkelahian hingga stres. Dengan adanya komunikasi antar pribadi, masalah-masalah tersebut dapat diatasi dan diredam dan juga membutuhkan yang namanya manajemen konflik. Manajemen konflik juga bisa diartikan sebagai tahapan, cara-cara, langkah-langkah, usaha, ataupun strategi dalam mengarahkan konflik tersebut agar bisa menciptakan perilaku yang positif. Manajemen konflik di dalam komunikasi antar pribadi antara lain yang pertama yaitu sikap sportif, yang kedua yaitu bertengkar secara aktif, yang ketiga yaitu humor, dan yang keempat yaitu rasa saling percaya. Gaya kepemimpinan dalam komunikasi antar pribadi. Gaya kepemimpinan dalam komunikasi antar pribadi sangat memiliki keterkaitan, di mana di dalam sebuah organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, sangat memiliki keterkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pimpinan harus bisa memotivasi, mengarahkan, serta mengendalikan bawahannya melalui cara-cara tertentu agar bawahan tersebut bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Menurut Ludlow dan Banton, ada 4 gaya komunikasi yang bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Antara lain, yang pertama yaitu pengarahan. Pengarahan adalah gaya kepemimpinan yang memiliki sifat cenderung satu arah. Maksudnya yaitu dengan menjelaskan dengan secara rinci tentang apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, dan kapan harus diselesaikan pada bawahan ataupun karyawan. Hal ini ditujukan pada karyawan atau bawahan yang belum memiliki pengalaman terhadap tugas tersebut. Yang kedua yaitu pembekalan. Pembekalan adalah gaya kepemimpinan yang memiliki sifat memberikan penjelasan secara secukupnya terhadap tugas yang belum dipahami oleh karyawan. Hal ini ditujukan pada karyawan yang memiliki cukup pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu dukungan. Dukungan adalah gaya kepemimpinan yang memiliki sifat untuk memberikan dukungan kepada karyawan yang memiliki kemampuan yang cukup tetapi tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu pendelegasian. Pendelegasian adalah gaya kepemimpinan yang memiliki sifat cenderung untuk berdiskusi. Hal ini hanya cukup dengan memberikan pengarahan serta dukungan yang sedikit kepada karyawan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi, serta mampu dan mau untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mei Karisma. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Menurut Alu Liliweri, di dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi, komunikasi antar budaya adalah hanya menambah kata budaya pada suatu pernyataan komunikasi antar dua orang atau lebih yang berbeda latar belakang kebudayaannya.
Beberapa ahli komunikasi antar budaya mengemukakan pendapatnya tentang definisi komunikasi antar budaya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Andrea Eldridge dan Dennis M. Ogawa, menyatakan dalam buku Intercultural Communication a Reader bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antar suku bangsa, etnik, ras, dan kelas sosial. Yang kedua, komunikasi antar budaya adalah suatu komunikasi simbolik, interpretatif, transaksional, dan kontekstual yang dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki perbedaan derajat kepentingan, memberikan interpretasi dan harapan berbeda terhadap apa yang disampaikan dalam bentuk perilaku tertentu sebagai makna yang dapat dipertukarkan. Yang ketiga, yaitu menurut Goming Chen dan William J. Starosta menyatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dalam membatasi mereka dan menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Dari beberapa pengertian menurut para ahli komunikasi antar budaya yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan menjadi proses komunikasi antar budaya bahwa semakin besar derajat perbedaan antar budaya, maka semakin pula kehilangan peluang untuk meramalkan suatu tingkat ketidakpastian. Baik komunikasi yang interaktif ataupun transaksional mengalami proses yang dinamis, karena proses tersebut berlangsung dalam konteks sosial yang hidup, berkembang dan bahkan berubah-ubah berdasarkan waktu, situasi dan kondisi tertentu, karena proses komunikasi yang dilakukan merupakan dinamisator atau penghidup bagi proses komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya, dari sisi fungsi, komunikasi antar budaya memiliki 4 fungsi antara lain. Yang pertama, menyatakan identitas sosial. Melalui komunikasi antar budaya, individu dapat menunjukkan identitas sosialnya sendiri. Yang kedua, yaitu menyatakan integrasi sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatakan dan mempersatukan antar budaya dalam suatu interaksi. Yang ketiga, yaitu menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya dapat memberikan wawasan yang baru, bahkan wawasan yang belum diketahui oleh suatu individu. Dan yang terakhir, yaitu hubungan interaksi. Melalui komunikasi antar budaya dapat tercipta hubungan yang komplementer dan selaras. Pentingnya komunikasi antar budaya. Terjadinya komunikasi antar budaya bertujuan untuk mengurangi suatu tingkat ketidakpastian. Contohnya ketika ada dua orang individu yang melakukan suatu komunikasi, namun keduanya menggunakan bahasa yang berbeda karena perbedaan suatu kebudayaan. Maka komunikasi antar budaya dapat berperan sebagai alat atau media dalam mengurangi tingkat ketidakpastian logika maupun definisi topik yang sedang dibicarakan. Selain itu, komunikasi antar budaya juga bertujuan sebagai alat efektivitas komunikasi dalam arti agar suatu informasi yang disampaikan dapat dimengerti secara efektif. Maka diperlukan adanya suatu komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya terjadi antara orang-orang yang berbeda ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial, atau bahkan jenis kelamin sehingga terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya komunikasi antar budaya. Hal ini meliputi mobilitas, saling ketergantungan ekonomi, teknologi komunikasi, pola imigrasi, dan kesejahteraan politik. A. Mobilitas. Mobilitas yang tinggi memungkinkan terjadinya akulturasi budaya dan nilai-nilai yang sangat kompleks dalam global village ini. Bertemunya bermacam-macam budaya tersebut dapat terjadi di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lainnya. Yang B. Saling ketergantungan ekonomi. Sekarang ini karena dunia sedang menjadi global village, maka kebanyakan negara secara ekonomi bergantung pada negara atau daerah lain. Contohnya, beberapa waktu lalu kehidupan ekonomi Amerika banyak terkait dengan negara-negara Eropa yang kulturnya banyak kemiripan dengan kultur Amerika. C. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi telah berkembang di masa sekarang. Hal ini ditandai dengan banyaknya penggunaan internet dan media sosial. Meningkatnya penggunaan teknologi menyebabkan terjadinya pembawaan kultur luar yang masuk ke dalam negara kita. Perkembangan media komunikasi telah mengubah aspek kehidupan manusia dan hubungan komunikasi antar manusia hampir tak terbatas. D. Pola migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya, baik secara domestik ataupun ke luar negeri. Karena hal ini, kita selalu bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda bangsa atau budaya setiap harinya. Pengalaman sehari-hari inilah yang menyebabkan kita semakin paham dengan komunikasi antar budaya dan menyadari pentingnya komunikasi antar budaya.
Yang terakhir yaitu kesejahteraan politik. Salah satu jembatan emas dalam komunikasi antar budaya adalah apa yang dinamakan kesejahteraan politik. Dalam era global dunia saat ini, kesejahteraan politik suatu negara sangat tergantung pada kondisi politik dan keamanan negara lainnya. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam berkomunikasi antar budaya, antara lain yaitu bahasa, stereotip, prasangka, etnosentris, dan rasialisme. Dari yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi melibatkan seorang pengirim pesan atau informasi saluran dan penerima pesan yang mungkin juga memberikan feedback atau umpan balik kepada pengirim untuk menyatakan bahwa pesan telah diterima dan dipahami. Tujuan dari komunikasi sendiri adalah untuk berhubungan dengan orang lain dengan cara menyampaikan suatu pesan dari komunikator ke komunikan. Komunikasi yang sukses dan efektif berasal dari pelaksanaan proses komunikasi. Orang-orang yang terlibat dalam komunikasi akan meningkatkan kemampuan komunikasi mereka jika mereka mengikuti proses komunikasi. Individu yang memahami proses komunikasi akan berkembang menjadi komunikator yang lebih efektif. Komunikator yang efektif juga akan menyebabkan komunikasi yang berhasil dan sukses. Komunikasi merupakan kegiatan dua arah yang melibatkan dua orang atau lebih. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan komunikasi, seorang komunikator dan komunikan harus mengerti unsur-unsur komunikasi dengan baik, sehingga akan tercipta komunikasi yang efektif dan efisien. Juga bertujuan untuk mengurangi adanya kesalahpahaman serta hambatan dalam proses penyampaian pesan atau ide. Sekian penyampaian materi mengenai konsep dasar komunikasi bisnis dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.